Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di pertemuan keempat saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan gelombang tegangan. Dan itu satu paket gelombang tegangan, gelombang arus. Satu paket. Jadi kalau kita telah memahami tentang gelombang tegangan, gelombang arus itu gampang aja, tinggal kaitannya dengan hukum Ohm. Ya. Yang minggu lalu saya tunjukkan adanya dua jenis gelombang. Kemudian akan saya lanjut dengan pengukurannya. Kita udah bahas terkait dengan fenomena refleksi yang minggu lalu saya bahas, dan ini sangat secara visualisasi itu sangat jelas terjadi bahwa gelombang yang dikirimkan dari sumber menuju pemakainya dan melalui saluran transmisi, ya katakanlah namanya ini kita sepakati saluran transmisi atau tempat berlangsungnya perambatan gelombang atau transmisi gelombang, maka disebut juga saluran. Dan saya asumsikan saluran transmisinya ini panjang. Sekali lagi, bicara panjang, pendek, kalian harus tahu frekuensinya. Jadi kalau frekuensinya ini frekuensi sinyalnya, ya. Jadi kalau kita bicara frekuensi itu pasti miliknya sinyal. Jika frekuensi sinyal ini tinggi, ya, katakanlah 2 giga, seperti halnya punyanya WiFi, maka kawat yang ukurannya 10 cm ke atas itu sudah dibilang panjang. Karena frekuensi WiFi memiliki panjang gelombang hanya 12 cm. Ya. Jadi kalau kalian koneksi agak panjang sampai dengan beberapa meter, maka itu sudah termasuk saluran transmisi yang panjang. Atau aplikasi lainnya, katakanlah kalau kalian mengkoneksi, kita punya TV di dalam kamar dan kita koneksi dengan antena luar. TV itu frekuensinya sekitar, katakanlah biar gampang hitung ya, 600 MHz. Maka panjang gelombangnya 50 cm. Jadi antena luar kita koneksi ke TV itu kabelnya mungkin beberapa meter. Jadi kawatnya atau saluran transmisinya bisa kita bilang panjang. Nah, kawat yang panjang ini atau dengan panjang L menghubungkan sumber, ya kalau sumber itu berarti dia memiliki energi, dan dia mengirimkan gelombang tegangan dan gelombang arus sehingga merambat sepanjang dia, dan ketika dia mengenai koneksi ujungnya berupa load dengan impedansi ZL, bisa terjadi refleksi karena beban yang dipasangkan ini tidak matching. Minggu lalu telah saya singgung kapan beban itu match dengan saluran transmisinya, yaitu ketika impedansi beban, ketika ZL, yaitu impedansi beban. Jadi kalian di sini akan tahu ya, di sini ada tegangan nanti yang akan terkoneksi, akan terbentuk, dan arus akan terbentuk, ya maka ZL-nya ini perbandingan tegangan dan arus di sana. Jika ZL tidak sama dengan ZO, maka tidak matching. Kita sudah bahas, dan ini kasus yang seru. Sedangkan kasus yang ini adalah kasus matching. Kasus yang kita inginkan, tetapi kalau sudah terjadi tidak seru lagi. Ya, berarti kita telah mencapai cita-cita kita. Justru sebagai seorang insinyur, kasus yang menarik itu yang ini. Ketika kita punya masalah dan kita harus mengantisipasi masalah. Kenapa untuk kasus ZL tidak sama dengan ZO itu bermasalah?
karena terjadi refleksi gelombang yang datang tadi. Ya, gelombang yang datang yang saya warnai dengan coklat ini, saya namakan V plus atau gelombang datang, gelombang yang menuju positif Z, dan gelombang yang akibat beban tidak matching ini muncul, yaitu gelombang refleksi merambat ke arah negatif Z, saya namakan V minus. Nah, jadi V minus ini adalah gelombang datang atau sebagian dari gelombang datang yang direfleksikan. Ya, makanya kalau kita nanti ngukur amplitudonya, amplitudo gelombang datang, kemudian amplitudo gelombang pantul, ini pasti lebih kecil amplitudo gelombang pantul. Ya, jadi kita harus bahas V minus mutlak itu lebih kecil dari V plus mutlak, ya, atau paling tinggi sama dengan. Itu yang saya tunjukkan dengan lingkaran, ya, nanti saya tunjukkan lagi lingkaran refleksi kita bilangnya, ya. Nah, jadi saya mengkuantifikasi atau mengangkakan fenomena refleksi ini dengan bantuan faktor refleksi. Faktor refleksi didefinisikan atau sederhana aja ya kita hitung dengan membagi yang balik, ya, yang balik ini gelombang pantul dibagi dengan yang datang. Jadi jelas sekali karena angkanya seperti ini, jadi kalau saya ginikan, maka angkanya itu maksimal 1. Ya minimal tentunya 0. Ya. Jadi diginikan aja. Nah, yang ini, yang kiri 0, yang kiri 0, ya, yang ini kita bilangnya tidak ada refleksi atau kondisi matching, sedangkan yang kanan nilai terbesar itu refleksi total. Ya, ini yang kita definisikan dengan bantuan rumus ini. Ini adalah rumus faktor refleksi di ujung, di posisi beban. Tetapi minggu lalu saya juga nunjukin ke kalian bahwa sebetulnya di sepanjang saluran transmisi ini kita bisa menghitung faktor refleksinya di sepanjang itu yang diberikan dengan rumus ini. Jadi gampang aja kalau kalian telah memiliki R di belakang, maka kalian bisa menghitung faktor refleksi di sepanjang saluran transmisi dengan mengalikan R tersebut dengan E pangkat minus 2 gamma dalam kurung L dikurang Z. Ya. Saya akan kemari lagi nanti. Nah, minggu lalu itu saya stop gitu. Saya bahas secara detail hanya yang R saja, sedangkan ini hari ini saya akan bahas. Nah, gambar ini juga saya tunjukkan ke kalian minggu lalu dan saya hitung ada 11 kasus, ya, bisa dihitung lagi ini dari A sampai K kalau nggak salah, ya, dari A sampai K ada sekitar 11 kasus dan saya coba berikan berikan ringkasan kali ya di sini, karena kalau mau detailnya lihat lagi itu ada sekitar beberapa halaman, beberapa slides yang kalau kalian lupa atau bingung lihat lagi. Kalau nggak ngerti juga bisa kita discuss di kelas. Jadi saya bahas kasus yang katakanlah kasus yang termudah, yaitu kasus beban real. Ini saya bahas. Kasus beban real itu, ini saya tandai, menghasilkan faktor refleksi di sepanjang sumbu real. Dari yang paling kiri, itu kalau kalian connect saluran transmisinya dengan short atau dengan nilai resistansi terkecil 0. Karena negatif nggak boleh. Kalau kalian bisa ciptakan negatif, itu berarti nanti jadi penguatan. Itu artinya kalian pasangkan di sana sebuah komponen aktif, transistor misalnya. Ya, jadi saya tidak bahas itu. Saya bahas nilai terkecil yaitu ZL sama dengan 0. Dan terus kalau saya perbesar ZL-nya, katakanlah
10 ohm dia akan di sini, 20, 30, 40, 45, 49 sampai dengan nilai ZL 50 ohm ya atau sama dengan ZO, saya berada di titik tengah. Titik tengah ini titik 0. Atau kalau kalian mau serius nanti bilangnya titik 0,0 ya. Titik 0,0. Ini adalah koordinat ya sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kalau kita bilang X dan Y bisa saja ya. Kalau kalian nulisnya di sini faktor refleksi sama dengan X ditambah Y, Y ya. Ini Y, ini X. X adalah real dari R dan Y yang vertikal itu adalah imajiner dari R ya. Ini dia. Real dan imajiner. Jadi kalau kita bilang titik matching itu titik di mana? Ya titik 00 sebetulnya kalau mau serius. Karena kalau kita bilang 0 aja kurang lengkap. Ini kondisi matching. Dan terus jika saya perbesar nilai ZL-nya menjadi 60 ohm, dia akan di sini. 70, 100, 150, 300, dan selanjutnya sampai dia mepet sekali di sini angka yang besar. 1 mega ohm, 10 mega ohm, sampai di sini. Mentok di sini, kalau kalian punya beban yang nilai resistansinya tak terhingga, kita bilangnya secara matematik, atau secara pengukuran, secara lapangan di lab itu open. Ya, ini teorinya aja ya. Open itu sebetulnya nggak pernah ada, tetapi andaikan ada dan kalian bisa menciptakan, kita akan mentok di sini. Mentok pada saat R sama dengan 1. Kalau di sini R sama dengan -1. Di sini R sama dengan 0. Itu yang kita bahas. Ya. Yang di sini R-nya negatif. Ya, di sini negatif semua R-nya. Kelihatan dari koordinat ini. Di sini R-nya negatif positif. Kelihatan dari sini. Jadi sangat mudah. Hitungnya juga tidak terlalu susah. Kemudian saya tampilkan juga kasus besar kedua, yang mana kalian membahas kasus beban reaktif. Beban reaktif murni. Jadi hanya induktor atau kapasitor atau kapasitif murni. Ya. Jadi gambarannya itu kalau yang atas beban kalian kayak gini. Yang tengah beban kalian kalau tidak begini ya atau kapasitor ya atau kapasitif. Katakanlah seperti ini. Gitu, ya. Jadi kalau kalian pasangkan kapasitor, maka kita akan tergeletak di atas lingkaran. Ya. Jadi kalau kalian pasangkan kapasitor minus J 50 ohm, kita akan ada di bawah sini. Kalau kapasitornya lebih kecil dari itu, dia akan ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dan kalau lebih besar, dia akan ada di sini. Oke. Kemudian kalau kalian pasangkan murni induktor, ya murni induktor itu yang L ini, maka kita akan bergerak dari induktor yang kecil di sini, terus di sini, sampai induktornya J50 ohm akan di sini. Dan terus bergeser ke sana. Ya, jadi kalian jangan bingung dengan angka-angka ini karena kita langsung masukkan ke gambar. Sehingga kalian sangat paham bahwa besaran J itu hanya memberikan implikasi pada fasa. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh L dan C. Kemudian terakhir saya membahas melalui gambar ini adalah kasus yang ketiga katakanlah ya, kasus yang gabungan ya, tidak murni real, tidak murni R saja, dan tidak murni induktansi atau kapasitansi saja, tetapi seri RL ataupun seri RC. Ini saya tunjukkan juga ke kalian minggu lalu, dan itu bisa menghasilkan perhitungan yang hasilnya berada di sebelah atas, ya, berada di sebelah atas, katakanlah
kalau saya arsir ini berada di sebelah atas dari setengah cakram, ataupun kalian, ya ini untuk kasus yang ini, jadi positif itu dihasilkan oleh induktansi, ataupun kalian berada di sisi bawah jika kalian memiliki beban R dan C, jadi kalian bisa berada di sisi sebelah bawah ini. Intinya seluruh kasus yang mungkin terjadi itu ada di atas cakram ini. Ya. Di atas lingkaran itu untuk total refleksi. Jadi kalau kalian punya short, kalian punya open, atau kalian hanya memiliki L dan C murni saja. Ya, jangan lupa L dan C itu bukan pemakai. Sehingga gelombang yang datang akan direfleksikan. Tapi kalian memiliki R dan C atau R dan L, maka kita masuk ke dalam. Sejauh mana kita masuk itu akan jadi pertanyaan nanti 2 minggu lalu mungkin ya, 2 minggu lagi atau minggu depan. Jadi kita maunya sebagai seorang insinyur tadi di slide ini ya, di slide yang depan ini, kita maunya ini ya, kita maunya target kita ini. Kalau bisa matching. Kondisi kita saat ini begini, tidak matching dan buruk, ya, tidak matching dan buruk. Itu artinya kita ada di lingkaran terluar, itu sangat buruk. Atau mungkin ada sekitar di sini. Nah, kita inginnya idealnya itu di sini, tapi tidak mungkin terjadi secara umum dan biasanya tidak mungkin terjadi. Makanya para insinyur mendefinisikan lingkaran kecil di dalam, dan kita harus masuk ke dalam lingkaran kecil ini. Jadi sedekat mungkin dengan titik tengah. Maka kita sudah bisa bilang, walaupun tidak matching sempurna, tetapi kasusnya sudah bisa kita terima. Nah, saya akan tunjukkan nanti di akhir dari perkuliahan kita ada alat ukur, singkat aja nanti saya tunjukkan. Tetapi untuk sampai ke sana, kita perlu bahas tentang judul yang hari ini saya tampilkan di perkuliahan ini, yaitu gelombang tegangan dan gelombang arus di sepanjang saluran transmisi. Ya, saya kembali di sini tunjukkan ke kalian di sepanjang saluran transmisi, nilai faktor refleksinya itu berdasarkan rumus ini. Gampang aja ya, kita udah menguasai R yang ini, kita sudah menghitung sampai 11 kasus. Jadi kalian tinggal mengalihkan R ini dengan faktor E pangkat minus 2 gamma dikalikan L dikurang Z. Ya. Jika gamma sama dengan alfa tambah J beta, ya jangan lupa kita pernah ngitung juga gamma. Ini faktor perdaman, ini faktor fasa atau konstanta perdaman, konstanta fasa. Dan menurut matematika dasar, kalau kalian memiliki rumus seperti ini, itu kalian bisa memecahnya. Bisa memecah yang depan, ya, minus 2 kali alfa kali L dikurang Z, dan yang belakang ini minus 2, ya, minus 2 itu pada minus 2 J beta, ya, karena ada 2 faktor di sini, minus 2 J beta dikalikan L dikurang Z. Ya. Jadi kalian memiliki rumus seperti ini dan kita akan manfaatkan. Nah, sebelum saya lanjut, karena di sini selalu ada L dikurang Z, L dikurang Z, itu sangat nyusahin saya, nyusahin kita. Kenapa muncul L dikurang Z? Karena saya mengukurnya dari sini. Ya. Z itu adalah sumbu atau acuan yang saya mulai dari sumber. Ini source saya di sini. Bebannya ada di sini, ya. Jadi karena saya mengukurnya dari depan menggunakan Z, maka selalu awal itu Z sama dengan 0, akhir itu Z sama dengan L. Kemudian titik ini berapa? Titik ini adalah titik Z. Ya. Sampai di situ mudah. Tetapi yang kalian perlu ingat bahwa tema yang kita bahas ini adalah fenomena refleksi. Ya, fenomena refleksi
fenomena refleksi itu diakibatkan oleh beban. Diakibatkan oleh beban. Bebanlah yang membuat gara-gara ini. Ya. Artinya sebetulnya pengamatan sebaiknya kita mulai dari sini. Karena dia penyebabnya. Ya, jadi kita begitu, kita trace gara-gara mana sih? Oh, gara-gara beban. Ya, bukan gara-gara sumber. Nah, karena gara-gara beban, maka saya akan mengukur dari beban ke sumber. Ya, ini untuk memudahkan aja. Kebakarannya ada di mana? Oh, kebakarannya di titik itu, Pak. Ya, kita mulai dari situ. Sampai dia menyebar kemana-mana. Gitu, kita akan amati. Tadi, ini juga demikian. Refleksinya itu bermula dari beban. Di simulasi nanti akan saya tunjukkan lagi dengan software bahwa gara-gara posisi Z sama dengan L itulah terjadi berbagai macam hal yang kita saat ini anggap sebagai refleksi. Maka saya amati sekarang atau saya tulis sumbu kedua untuk memudahkan. Sumbu itu saya mulai dari titik beban menuju sumber dan saya kasih nama sumbu ini sumbu D. Ya, tepat di sini di beban D sama dengan 0. Tentu di sumber D sama dengan L, ya, karena kita balik. Nah, karena kita balik seperti ini, kalian mendapati hubungan D sama dengan L dikurang Z. Mudah saja, ya. Masukin. Kalau Z-nya sama dengan L, ya, maka D-nya 0, berarti di sini. Kalau Z-nya sama dengan 0, berarti D-nya sama dengan L, berarti kita di sini. Jadi gampang aja. Dengan menggunakan koordinat atau sumbu yang warna hijau, maka kita bisa men-save tulisan ini. Yang tadinya L dikurang Z, ya, tadinya L dikurang Z, tadinya L dikurang Z, jadi D. Ya, kita singkat. Makanya rumus kita jadi sangat sederhana seperti ini, ya. Yang nantinya saya akan ambil ini kasus umum, ya, kasus umum. Nanti akan saya tunjukkan ke kalian untuk kasus lossless. Lebih mudah lagi untuk kasus lossless, alfa sama dengan 0. Ya, alfa sama dengan 0 berarti ini sama dengan 1. Maka gamma kalian atau faktor refleksi kalian menjadi R dikalikan E pangkat minus J 2 beta D. Ini lebih mudah lagi, ya. Oke. Nah, saya tunjukin lagi sekarang bagaimana kita cara menentukan atau menggambarkan distribusi tegangan yang ada di sepanjang saluran transmisi. Ya, ini beberapa slide ke depan ada matematiknya atau banyak matematiknya, tapi matematik sederhana karena cuma penjumlahan pengalian, tidak ada integrasi atau vektor. Ya, jadi kalau kalian step by step ngikutin pasti bisa. Ya. Kenapa saya ingin tunjukkan ini? Karena kita ingin menunjukkan atau ingin menghitung gelombang tegangan di sepanjang saluran transmisi. Silakan nanti kalian lihat lagi slide presentasi kedua, ya, halaman 8 dan halaman 10, ya, kita punya hasil ini. Ini adalah distribusi tegangan dan arus di sepanjang saluran transmisi. Ya. Jadi saya masukin aja, ini sebetulnya kerjaan di slide 2 nih, ini slide 2 semua. Slide 2. Saya masukin, walaupun di slide 2 tidak detail kayak gini, hanya stop di sini aja yang dikotaki. Tapi saya masukin, ya, V1-nya saya masukin kemari dan V2-nya saya masukin ke sini, saya ganti, ya, saya masukin ke sana, dan V1 yang ini saya masukin kemari. Sedikit saya hitung, cuma matematika sederhana. Kalau kalian masukin satu persatu, gampang saja, ya, ternyata ada faktor setengah IE, ya, setengah IE di dua-duanya, maka saya keluarkan setengah IE di sini. Ya, biasa gitu orang matematik, apa yang bisa kita rangkum, meringkas, kita ringkas. Dan kita masukkan semuanya ini, ya. ZL ditambah ZO, ya, ZL tambah ZO ini yang di sini, dan kita gabung E pangkat gamma, ya, E pangkat gamma L, ya, yang ini dikalikan dengan E pangkat minus gamma Z. Saya gabung, ya, dan kalian ingat lagi ini pernah kita dapati tadi di slide sebelumnya. Ya, ini kan cerita tentang slide 2, jadi masih belum saya ringkas. Oke,
Kemudian yang belakangnya, yang V2, ini sama, kita masukkan, bedanya cuma di sini aja nih. Yang di atas itu plus, di bawah minus, sedangkan yang di sini juga plus dan minus. Jadi bedanya cuma di situ. Sehingga saya bisa tuliskan mirip-mirip dengan yang di atas. Ya. Ini plus jadi minus, ini di sini plus jadi minus. Ya. Sehingga kalian bisa lihat dengan jelas sekali, ada banyak hal yang kita bisa gabungkan. Ya. Matematik selalu demikian, apa yang bisa kita gabungkan, kita taruh ke depan. Ya, dan di sini, di samping setengah IE, saya gabungkan juga ZL ditambah ZO, saya keluarin. Ya, ZL tambah ZO yang ada di sini saya keluarin, dan bahkan saya nekat terus, saya keluarin dia. Ya, berarti yang depan ini berubah menjadi satu. Ya, ini dia satunya ini. Berubah menjadi satu. Nah, terus yang belakang gimana? Yang belakang kan tidak ada ZL tambah ZO, berarti ada di bawah pembagi. Ya, ini dia nih pembaginya. Karena dia tidak memiliki ZL tambah ZO. Jadi kalau saya kali masukin lagi, dia akan hilang. Juga demikian dengan E pangkat gamma L dikurang Z. Ya, dia nggak ada di sini, dia adanya minus. Maka jadi 2 kalinya. Ya, dan di sini kalian bisa lihat dengan jelas sekali, ternyata faktor yang di belakang ini yang kalian kenal selama ini dengan faktor refleksi di sepanjang saluran transmisi, atau kita tuliskan ya ini bilangnya gamma, ya bahasa Yunani itu gamma besar ya, faktor refleksi sepanjang saluran transmisi. Kalau yang ini gamma kecil. Oke. Ya, jadi dengan mudah sekali ya kita ringkas ini yang ada di depan tadi. Ini ada yang di depan tadi. Sekali lagi saya ganti L dikurang Z menjadi D, ya, jadi lebih ringkas lagi. Dan jangan lupa karena gamma faktor propagasi, konstan propagasi ini alfa ditambah J beta. Jadi jadi panjang lagi ya karena saya pecah. Kenapa saya pecah? Karena saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa ini adalah 2 buah besaran, yang mana yang depan ini besarannya besaran real, yang ini besarannya besaran kompleks, jadi bisa dibagi 2. Dan yang real ini akan akan menjadi hilang atau menjadi 1 ketika alfanya sama dengan 0. Ya. Oke, jadi ini menjadi ringkas semua, dan kalian akan lihat ringkas itu kita bisa nerangin dengan mudah, ya. Dan kalian bisa lihat dengan jelas sekali bahwa kita telah membahas banyak hal yang terkait R. Jadi saya minggu lalu itu membahas R adalah cakram ini. Ya. Ini adalah semuanya itu R. R adalah cakram. Saya tidak bilang lingkaran, karena kalau lingkaran cuma pinggirannya aja. Saya bahas jadi cakram. Nanti kalian akan lihat bahwa dari R menjadi gamma, apa artinya? Ya, karena gamma D itu sama dengan R, ya sekali lagi, E minus J2 beta D. Ya, sekali lagi ini untuk kasus lossless. Nah, ini akan saya bahas. Ya. Silakan kalian lihat di slide ini. Jadi di slide ini saya ambil kasus yang sederhana saja, yaitu kasus lossless. Jadi mudah saja. Ini yang akan saya tunjukkan ke kalian pertama di slide berikut ini, dan setelah saya tunjukkan apa sih bentuk dari faktor refleksi di sepanjang saluran transmisi. Habis itu saya akan tunjukkan apa sih 1 ditambah faktor ini. Ya. Jadi pertama, ya kenapa ini penting? Karena dia adalah tegangan sepanjang saluran transmisi kita. Ya. Jadi kalau kita mengetahui kedua besaran ini, maka kita bisa menentukan tegangan di sepanjang saluran transmisi memiliki bentuk seperti apa. Oke, saya tunjukkan yang pertama dulu, ya. Yang pertama ini dulu saya tunjukkan. Nanti akan saya tunjukkan yang kedua. Apa sih makna dari R dikalikan E pangkat minus J2 beta D, ya. Ini terkesan panjang,
Tapi kalian akan ingat ya, ini fasa. Ya, sekali lagi, ini adalah fasa. 2 beta D itu adalah fasa. Dan kalian nanti akan melihat jika saya bisa menuliskan beta itu sama dengan 2pi per lambda, ya, dan ini selalu kita bisa tuliskan, bahkan kalau kalian ingin lebih tepat lagi, gamanya lambdanya ini lambda G. Ya. Lambda G itu artinya panjang saluran, panjang gelombang di dalam saluran transmisi. Ya. Nah, nanti kalau kalian bisa merumuskan seperti ini, maka tambah mudah lagi untuk kita pahami. Ya. Itu ada di slide berikutnya. Tolong diingat bahwa konstanta fasa itu ada kaitannya dengan panjang. Ya. Nanti panjang kita kalikan dengan panjang. Ini panjang juga. Ya. D itu panjang. Panjang kawat kalau sampai dari ujung ke ujung. Oke. Nah, ini saya tunjukkan ke kalian. Ya. Nah, jadi kita udah paham sekali faktor refleksi, kita udah bahas berkali-kali faktor refleksi. Dan kalian ingat, waktu saya membahas faktor refleksi, waktu itu ya saya membahas ada 11 kasus. Ada 11 kasus menarik yang saya bahas. Dan semua kasus itu saya berhasil himpun di dalam sebuah cakram. Berada pada sebuah cakram. Jadi cakram ini ada sisi pinggirnya, yaitu refleksi total, ada di tengah-tengah sini matching, dan ada dalamnya sini. Ya, silakan diingat-ingat lagi bahwa cakram ini menggambarkan R. Dan R ini ya karena ada di ruang kompleks, ada real, ya ini realnya X, dan ada imajinernya JY. Nah, JY ya. Jadi R itu sama dengan X ditambah JY. Ini penulisan secara kartesius, ya sumbu X, sumbu Y. Tetapi kalian juga bisa menuliskannya dalam bentuk polar. Ya, kenapa sih polar? Ya karena saya ingin amplitudo dan fasa, Pak. Ya. Jadi kalian ingat waktu kita membahas tentang tegangan dan lain sebagainya, bahwa jika kita terletak di sini, kalian bisa ambil komponen real, ya kalian tarik ke bawah, kalian tarik ke samping, itu X dan Y-nya. Tetapi kalian juga bisa atau sebaiknya seringkali ambil jarak dari titik ini ke sana. Itu adalah amplitudonya. Ya, kenapa amplitudo penting? Ya karena sering kita mau bicara terkait power. Nah, amplitudo itu sering kita tuliskan dengan R mutlak. Ini amplitudo dari R. Dan fasanya. Fasa itu selalu didefinisikan sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan sumbu real positif. Jadi ini adalah fasanya. Seringkali fasa itu kita tuliskan dengan V. Ya, kadang-kadang V-nya V yang seperti ini, kadang-kadang V yang seperti ini. Ya, kebetulan di slide saya menggunakan V yang seperti ini dan ditambahi dengan indeks R untuk menunjukkan ini adalah sudut dari faktor refleksi. Ya, jadi sederhana saja, teman-teman mahasiswa. Kalau yang saya koneksi itu adalah beban real, maka V-nya 0 karena saya ada di sini. Kalau beban realnya lebih besar dari 50 ohm. Kalau lebih kecil dari 50 ohm, maka V-nya 180 derajat. Ya, jadi itu kaitan dengan angka di 11 kasus yang pernah saya tunjukkan. Nah, jadi saya akan memiliki R. Ya, R itu di suatu tempat, katakanlah di sini. Ya, dan di sini jelas sekali bahwa jari-jari ini adalah R mutlak atau amplitudo besar dari refleksi yang terjadi. Dan sudutnya, ya, kalau saya berikan gambar seperti ini, kalian bisa nebak langsung ya R yang seperti ini itu pasti R induktif. Induktif. Kenapa? Ada di atas. Ya kalau saya gambarin di bawah, ya berarti kapasitif. Kalau saya letakkan titik merah, ya sekarang udah jadi hitam ya. Kalau saya letakkan titik merah ini di sumbu real, maka kalian bisa tebak langsung bebannya beban real, murni resistor. Oke,
Ini contoh aja biar gampang saya letakkan di sini. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kalian mengamati ini? Ya, kalau kalian mengamati ini, ya jangan lupa di slide sebelumnya itu saya membatasi pengamatan hanya pada kasus lossless saat ini. Jadi ternyata kalau kalian ingin menghitung faktor refleksi sepanjang saluran transmisi, kalian harus mengalihkan faktor refleksi tadi ya dengan besaran ini ya, dengan besaran E pangkat minus J. Sengaja J-nya saya tarik ke depan sehingga saya di belakang itu tinggal punya 2 beta D. 2 kali beta kali D ya. Sehingga saya bisa kotakin ini yang belakang ini. Ini adalah sudut. Ini adalah sudut yang akan kita kalikan ya. E pangkat minus J kali 2 beta D ya. Sudut ini adalah sudut putar. Jadi kalau kalian memiliki sebuah besaran kompleks, ya, besaran kompleksnya ada di sini, kemudian kalian kalikan besaran kompleks ini yang ada di sini, ya, secara geometri dengan E pangkat J. Ya, apakah positif atau negatif, pokoknya dikalikan dengan E pangkat J. Ya, dikalikan ini ya, E pangkat J. Maka hasilnya adalah perputaran dari titik tersebut. Kok bisa perputaran? Ya karena ini murni E pangkat J. Jadi murni besaran yang memiliki besar 1 dan memiliki suatu sudut. Sudutnya berapa? Nah itu pertanyaannya. Ya. Jadi kalian akan memutar, ya, memutar. Jadi perputaran titik refleksi. Nah, kalau kalian bicara perputaran, maka ada beberapa poin yang kalian harus tahu. Pertama, titik putarnya. Ya, titik putar tentu titik tengah. Titik 0,0. Jadi kalian akan memutar titik ini ya dengan titik putarnya di sini. Jadi kalau kalian mutar akan terbentuk lingkaran nantinya. Kalau mau diputar ya. Dengan titik tengahnya adalah titik 00. Jari-jarinya nggak berubah, ya, jari-jarinya adalah R mutlak. Yang kedua, kalau kalian ingin memutar titik, yang harus kalian ketahui adalah mutarnya kemana. Ya. Karena ini tanda negatif, ya, gara-gara negatif ini minus J, maka berputarnya negatif matematika. Gara-gara tanda negatif ini. Atau kalau kalian ingin ingat hafal salah satu aja, negatif matematika atau searah dengan jarum jam. Ya. Negatif matematika berarti searah dengan jarum jam dinding. Ya. Tetapi melawan jarum jam matematika. Oke, jadi gara-gara negatif ini kalian memutarnya ke arah sini. Yang ketiga, jika kalian ingin memutar, yang kalian harus ketahui adalah sejauh mana sudut putar. Sudut putar. Sudut putarnya sejauh 2 kali beta kali D. Ya. Ini adalah jauhnya putaran. Sehingga kalian tahu persis makin besar D-nya, maka dia akan makin menjauh. Ya, ini D. Kalau D-nya kecil, maka kalian hanya sampai di sini. Kalau D-nya besar, kalian akan kemari. Dan sangat mungkin nanti kalau D-nya cukup besar, kalian akan berputar kembali lagi ke titik asal. Kembali lagi ke titik dia. Seperti yang ditampilkan di gambar sebelah kanan ini. Berapa panjang kawat untuk putaran penuh? Ya. Sekali lagi, sudut putarnya itu 2 kali beta kali D. Berapa panjang kawatnya? Nah, berarti kalau panjang kawat, D-nya saya ganti dengan L. Berapa panjang kawatnya supaya putaran penuh? Ya, putaran penuh, ya maaf, di sini saya bisa menggunakan 2 besaran, bisa derajat. Ya, kalau derajat itu 360 derajat. Kalau kalian gunakan radian, maka rumusnya sama dengan 2pi. Ya, ini sama dua-duanya, atas sama bawah sama. Saya hanya menuliskan 2 kali supaya kita
hati-hati ya. Kadang-kadang kita gabungkan antara derajat dengan radian dan kita nggak bisa mencoretnya. Karena derajat dengan radian itu harus ada konversinya. Oke, dan di sini saya ganti ya. Kalian lihat di sini. Beta saya ganti menjadi 2pi dikalikan dibagi gamma. Ya walaupun kalau kita mau presisi gamanya ini adalah, lambdanya ini adalah lambda G. Ya. Kalau mau lebih tepatnya, lambda panjang gelombang di saluran transmisi. Pada banyak kasus, ya dia mendekati panjang gelombang di udara, ya, tetapi biasanya dia lebih kecil. Oke, sehingga bisa kalian lihat di sini bahwa jika panjang saluran transmisinya itu setengah lambda, ya setengah panjang gelombang, maka saya berputar penuh. Kalau kalian punya panjang saluran transmisinya lambda, maka 2 kali berputar. Ya, jadi betapa kita lihat kalau saluran transmisi panjang sekali, maka dia berputar terus, ya. Dan ini adalah karakter dari sebuah perambatan gelombang. Jadi bisa kita bayangkan kalau frekuensinya tinggi sekali, kawatnya panjang sekali, maka dia akan terus berputar. Oke, ini secara geometri. Jadi kalian jangan bingung dengan geometri, justru mempermudah pengamatan kita. Ya, jadi kalian tahu persis sekarang setelah saya membahas tentang faktor refleksi pada presentasi minggu lalu, kalian paham seluruh kasus ada di atas cakram ini. Seluruh kasus, apapun kasusnya. Jadi kalau kalian punya kasus di lapangan nanti pasti di sini. Kasus di ujian nanti pasti ada di sini. Sekarang di slide ini saya tampilkan hanya satu kasus saja, yaitu kasus induktif. Katakanlah beban kalian itu ada resistornya, ada induktornya. Gara-gara saya pasangkan ini, maka saya punya kasus di sini. Oke. Nah, hari ini saya ngamati bukan hanya faktor refleksi di belakang, tapi faktor refleksi di sepanjang saluran transmisi. Maka terbentuklah putaran. Oke. Nah, jadi kalian mendapati gambar ini. Gamma ini, ya, ini gamma besar, ya namanya mirip-mirip, cuma gamma besar, gamma kecil. Ya, berputar-putar di atas lingkaran. Ya, berputar-putar di atas lingkaran. Tadi saya gambarkan lagi ya. Jadi gara-gara panjang saluran transmisi, ya di sini, ini saluran transmisi saya, yang mana saluran transmisi ini akan saya connect atau telah saya connect dengan sebuah beban ZL, ya di titik ini, di titik D sama dengan 0. Katakanlah tadi kasus saya adalah kasus ini, kasus R. Oke, nah kemudian gara-gara saluran transmisi yang panjang ini, saya udah tunjukkan, jadi saya jalan menuju depan. Ini D saya. Di sini D sama dengan 0, ini entah D berapa, ini D berapa, ya. Yang pasti di sini lebih jauh dibandingkan di sini. Ya. Katakanlah D1, D2, ya. Maka saya akan berputar. Sorry, saya gambarkan dulu lingkarannya supaya saya enak gambarnya nanti. Ini lingkaran, ya. Lingkaran dengan radius mutlak R ini. Nah, saya berputar dari titik D sama dengan 0. Ya, saya tandain lagi biar kalian tahu. Ini adalah posisi D sama dengan 0. Faktor refleksinya itu R. Maka saya akan berputar. Saya tunjukkan, ya. Saya akan berputar di atas lingkaran. Saya akan berputar di atas lingkaran ini. Sekali lagi, ke arah negatif matematika, ya, ke arah sana, ya, terus ke arah sana, terus ke arah sana. Ya, katakanlah D-nya di sini, oh barangkali saya mendarat di sini. Atau D-nya di sini, D2, oh mungkin saya mendarat di sini. Tergantung panjangnya. Oh D3 mungkin saya di sini,
D3, ya di sini D3, D3, mungkin ada D4 di sini. Ya, saya berputar terus. D4 dan selanjutnya. Ya, mungkin saya akan balik lagi ke tempat asal di sini. Jadi menarik sekali bahwa dengan bantuan saluran transmisi, titik refleksi itu berputar, artinya berpindah tempat. Dan menariknya adalah bisa jadi saya mendarat di sini. Ya, bisa jadi saya mendarat di D2. Ya, kalian bisa cerna di sini D2. Kasus D2 adalah kasus faktor refleksi kita itu menjadi real positif. Oke ya. Nah, apa maknanya real positif? Kalian bisa lihat dari penjumlahan ini. 1 ditambah real positif itu nilainya maksimum. Nanti kalian ada waktunya setelah berputar terus, mungkin kalian akan mencapai titik ini. Mudah-mudahan masih kelihatan warnanya. Titik ini adalah titik D4. Faktor refleksi di posisi itu minus R mutlak. Ya. Kenapa sih minus R mutlak? Ya kalian ada di sini. Jadi nilainya real. Ini real tetapi negatif sehingga 1 ditambah ya menjadi minus ya, menjadi minus 1 dikurang R mutlak ya itu menjadi nilai minimum. Jadi kita dengan bantuan saluran transmisi itu bisa mendapatkan posisi-posisi minimum, maksimum ya pertama. Ini karena ada salah di sini nih. Maksimum yaitu ketika posisi kita mendarat di sini, maka nilai maksimumnya 1 ditambah mutlak R. Dan pada posisi-posisi tertentu kita juga bisa mendapatkan nilai minimum. Ya, itu ketika kita mendarat di sini. Ya, kenapa minimum? Ya karena 1 dikurang mutlak R. Ya, posisinya di mana? Ya tinggal diukur. Saya akan mendapati titik ini ya titik 1. Ya titik 0 ininya nih. Ini 0. Ini harus 0 supaya E pangkatnya sama dengan 1. Atau kelipatannya. Kelipatan dari apa? Kelipatan dari 2pi. Karena ketika kalian muter lagi 2pi, muter lagi 4pi, dan selanjutnya. Dan kebalikannya pula titik minimum, itu kalian bisa dapatkan ketika nilainya itu berada pada posisi, nah, katakanlah di sini pi, 3pi, 5pi, dan selanjutnya sesuai dengan periodisitas dari kosinus dan sinus. Ya. Jadi ini yang ingin saya tampilkan sehingga kalian bisa lihat dengan jelas sekali bahwa setelah kalian memiliki R, ya setelah kalian memiliki R di awal minggu lalu, kalian memiliki R dan pada saat yang sama R ini kalian langsung bisa ubah jadi faktor refleksi sepanjang saluran transmisi. Gampang aja karena tinggal diputar, ya pasti kita akan mendapati semua tempat itu. Nah kemudian bagaimana halnya dengan 1 ditambah faktor refleksi? Ya, ini gampang aja. Berarti kalian geser sejauh 1. Ya. Ini titik 00, kalian geser lingkarannya. Sejauh apa? Sejauh 1. Ya, berarti lingkarannya bergeser ke kanan. Ya, dan ini terlihat dengan jelas sekali bahwa ini pergeseran biasa saja, sehingga kalian akan memiliki apapun yang tadi kita telah bahas. Ya. Perputaran ke sini, ya, dia akan bisa mendarat di sini, atau mendarat di sini, atau mendarat di sini. Jadi ini ilustrasi yang mudah sekali. Sekali lagi, ini kasusnya adalah kasus jika faktor transmisinya tidak refleksi total. Ya, kalau refleksi total, ya nanti akan ada kalian akan lihat di slide berikutnya. Saya ingin kalian lihat dulu di coret-coretan ini. Kalau refleksi total, ya ini kasus bukan refleksi total. Jika refleksi total, yang akan kalian lihat di slide berikut, jika refleksi total atau R sama dengan 1, R mutlak sama dengan 1,
ya kalian akan lihat dengan jelas sekali kalau R mutlaknya ini sama dengan 1, maka 1 dikurang R mutlak sama dengan 0. Dan 1 ditambah R mutlak sama dengan 1. Ya. Jadi nanti gambar kalian ini akan seperti ini lingkarannya. Ya, gambar kalian akan di sini. Ini titiknya 1, ini titik 0, ini titik 2. Ya, kalian akan lihat dengan jelas sekali bahwa pada kasus total refleksi, kita nanti ada kondisi tegangannya itu 0, ya, dan ada tegangannya itu maksimum. Ya, seperti yang kita lihat di gambar ini, ya, sangat mudah karena visualisasi. Ya, visualisasi ini memudahkan kita. Jangan ngelihat rumus, karena kalau rumus itu rumus kompleks, kita akan kehilangan overview. Ya, sekali lagi, ya, ini gambar yang mudah sekali karena kalian telah paham. Ya, untuk kasus short, untuk kasus open, ya, kalian tahu, dan untuk kasus katakanlah ZL sama dengan J50 ohm. Dan kasus ZL sama dengan minus J50 ohm, ya kalian udah ngelihat kasus-kasus ini saya gambarkan lagi. Kalian dapati di sini short, R-nya, ini R ya, R minus 1, ini kasus short. Kemudian kasus open, di sini R sama dengan plus 1, dan kasus yang atas ini 50 ohm, ya itu berarti R-nya sama dengan J. Dan kasus di bawah di sini R-nya sama dengan minus J atau ZL sama dengan minus J50 ohm. Sehingga kita bisa menghubungkan dengan lingkaran, ya, dengan lingkaran dari sini ke atas. Ya, ini untuk ZL lebih kecil dari J50 ohm. Ya, pernah kita bahas. Kemudian kita tutup ini untuk ZL lebih besar dari J50 ohm. Dan kita bisa tutup ke bawah itu dengan kapasitor. Jadi kalian memiliki lingkaran yang bagus sekali dan ini berputar sifatnya. Nah, dan kalian bisa lihat dari gambar ini, ya, saya menambahkan angka 1 berarti saya geser ke kanan. Ya, saya menambahkan angka 1. Ya, ini kalau kalian lihat di sini kan sama aja. Ini tambah 1 gitu. Saya tambahkan 1 berarti benda ini kemari saya geser ke kanan. 1 tambah gamma, saya geser ke kanan. Jadi ini titik 1. Dan kalian sekarang bisa lihat ini adalah titik short sekarang. Titik short. Karena kita udah geser ke kanan. Ini titik open. Jadi kalian tahu persis nanti. Dan yang atas, ya, ini saya warnai dengan warna biru. Ya, bolehlah bebas. Warna biru. Ini adalah beban induktif. Yang bawah saya warnai dengan warna merah, ini beban kapasitif. Ya. Jadi kalian bisa dengan mudah sekali di sini melakukan korespondensi bahwa kalau kalian memiliki beban short, ya, nanti kalian akan miliki di sini. Kalau kalian memiliki beban open, kalian memiliki titik refleksi, nilai tegangan di sini. Ya. Karena 1 ditambah gamma ini sekarang merepresentasikan tegangan. Ya, nanti di slide berikutnya dan saya akan tunjukkan dengan simulasi, dengan visualisasi. Jadi kalau kalian untuk kasus ini memiliki saluran transmisi, dan di belakangnya ini ada beban open, ya kasus yang ini. Beban open itu menghasilkan nilai R kecil sama dengan 1. Ya, jadi kalian ada di sini. Dan gara-gara kita jumlahkan 1 ditambah 1, maka ada di sini kita. Ya, tidak lagi di sini ya. Nah, ini adalah beban 1 ditambah R sama dengan 2. Ya. Kenapa ditambahkan 1? Ya karena tegangan. Ya tegangannya itu fungsinya konstanta dikalikan 1 ditambah faktor refleksi. Jadi kalian dari sini.
Jadi tepat di ujung ini kita ada di posisi, saya tandai ya, tandai posisi D sama dengan 0. Ini D sama dengan 0. Terus apa yang terjadi kalau saya ingin ngamati di titik ini? Di titik D sama dengan 1. Kalau kalian pindah dari ujung saluran transmisi agak ke depan menuju sumber, maka dia akan berputar menuju generator. Ya. Akan berputar menuju generator itu ke arah sana. Dia terus berputar ke sana. Makin kalian berputar, makin kalian menuju generator, dia akan terus berputar. Jadi ketika kalian koneksi sebuah open dengan sepotong saluran transmisi yang pendek, kalian udah pasti akan berada di bawah. Ya. Ketika kalian pasang sedikit aja nih, saluran transmisi kan pasti ada di bawah. Nah, di slide sebelumnya saya tunjukkan kalau kalian koneksi suatu beban dengan saluran transmisi yang panjangnya, tadi ingat ya, lambda dibagi 2, itu kalian akan berputar satu putaran. Satu putaran. Oke. Kalau panjangnya lambda per 2. Artinya kalau kalian memiliki saluran transmisi yang panjangnya hanya lambda per 4, berarti kalian berputar setengah putaran. Ya gampang aja, tinggal dibandingkan. Perbandingan lambda per 2 satu putaran, maka untuk setengah putaran lambda per 4. Apa maknanya kalau panjang saluran transmisi kita dari ujung saluran transmisi sampai pangkal saluran transmisi ini katakanlah L-nya sama dengan lambda per 4. Nah, kalian akan mendarat di sini. Jadi, dari sini ke sini. Ya, mendarat itu L-nya sama dengan lambda per 4. Menariknya adalah, kalau kalian memiliki ujung saluran transmisi itu open, ternyata kalian pasangkan, ya, ini ZL sama dengan open, saya ringkas di sini aja biar kalian nggak terlalu. ZL sama dengan open. Ya. Jika L sama dengan lambda per 4, maka kita akan didapatkan short. Ya. Jadi kalau kalian memiliki sebuah saluran transmisi yang panjangnya lambda per 4, ujungnya ini open. Tetapi karena kalian memiliki saluran transmisi yang panjangnya lambda per 4, kalian ukur di sini, itu sama saja dengan short. Gara-gara transformasi impedansi ini. Nah, menariknya adalah jika panjang saluran transmisi kalian lebih pendek dari lambda per 4, lebih pendek dari lambda per 4 berarti kita tidak sampai ke titik ini. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Makanya saya tuliskan di sini panjang saluran transmisinya harus ada lebih besar dari 0, lebih kecil dari lambda per 4. Apa yang terjadi? Kalian akan memiliki kapasitor. Kapasitif. Jadi kalian bisa modalkan sebuah saluran transmisi pendek sekali, ya, yang belakangnya itu open, saluran transmisi ini panjangnya lebih kecil dari lambda per 4, lebih besar dari 0, maka kalau kalian ukur di sini, diukur di sini, itu kapasitif. Jadi kalian tidak perlu sebuah kapasitor, kalian hanya perlu sepotong kabel pendek yang lebih pendek dari lambda per 4, maka kalian akan dapatkan kapasitor. Dan ya saya lanjutkan ke atas karena tempatnya sudah sempit. Ini kasus 1, ini kasus 2, kasus 3 ya. Jadi kita bisa lihat. Kasus 3, jika L-nya lebih besar, dari lambda per 4, berarti kita tembus ini ke atas. Ya, ini masih yang warna merah ya. Kita tembus ke atas. Kita tembus ke atas berarti ada di posisi atas. Tetapi saya kasih syarat lagi, L-nya lebih kecil dari lambda per 2.
maka kalian akan mendapatkan posisi induktif. Ya, jadi kalian kalau memiliki sebuah open di belakang, ZL open, dan kalian memiliki saluran transmisi yang panjangnya tadi antara lambda per 4 dan lambda per 2, maka kalau diukur di sini kalian akan mendapatkan induktor. Jadi ini adalah efek dari transformasi, kita bilangnya transformasi impedansi akibat pemasangan saluran transmisi pada sebuah beban. Ya. Dan ini akan terus berputar, kalau kalian panjangkan lagi dia berputar jadi kapasitif lagi dan selanjutnya. Hal yang sama terjadi kalau kalian memiliki beban short. Ya. Saya tidak bahas, nanti akan malah membingungkan. Ya. Nah, saya rekap hasilnya sebagai berikut. Ya, ini tadi saya gambarkan di sini ya. Persis tadi yang saya ceritakan, nanti akan ada visualisasi animasi. Jadi kalau kalian pasang beban open, kita ada di sini. Titik open itu ada di sini, R-nya sama dengan 1, maka 1 ditambah R itu sama dengan 2. Jadi kalian memiliki tegangan maksimum. Max. Kemudian saya pasangkan ke beban, ya, jadi kalau kalian lihat di sini itu saluran transmisinya begini. Ini bebannya open. Saya dari beban menuju ke sumber. Makanya saya tuliskan di sini D. Ya, saya tidak mau membahas Z lagi. Ya. Saya tidak mau membahas ini lagi. Saya ingin membahas D. Karena saya ingin bergerak dari beban menuju ke sumber. Ketika saya bergerak menuju ke sumber, maka saya akan berputar ke arah ini. Oke ya, kalian bisa lihat step by step. Dan saya akan sampai ke titik 0 ini, ya. Jangan lupa titik 0 ini akan saya capai jika panjangnya itu lambda per 4. Jadi dari sini saya bergerak sampai di sini, lambda per 4. Ya. Jadi ingat waktu itu 2 ya, 2 kali beta kali D. Sekali lagi beta saya ganti menjadi 2pi per gamma. Per lambda. Sekali lagi tepatnya adalah lambda G, tapi tidak saya tuliskan, dikalikan dengan D. Ya. Nah, saya jika memiliki D sama dengan lambda per 4, maka ini menjadi 2 kali 2pi per lambda dikalikan lambda per 4. Ya. Nah, di sini kalian bisa coret-coret, hasilnya sama dengan pi. Berarti setengah putaran. Setengah putaran. Setengah putaran itu artinya dari titik ini kalian akan berputar menuju titik ini. Ya, sesuai dengan tandanya ini adalah titik short. Jadi terlihat dengan jelas sekali setelah kita menempuh saluran transmisi sepanjang lambda per 4, yang tadinya open tiba-tiba berubah menjadi short. Ya, jadi gampang aja di sini kalau kalian ingin gambarkan rangkaiannya, ya ini seperti ini rangkaiannya. Gara-gara ya ini adalah posisi di beban, posisi Z sama dengan D sama dengan 0. Dan ini di posisi depan, ya. D sama dengan lambda per 4. Maka ini berubah. Kalau kalian ngamati di sini, di D sama dengan lambda per 4, karena titik pengamatan kita, itu seolah-olah dipasangkan sebuah short. Ya, jadi kalian akan detect dengan alat ukur itu short. Dan sebetulnya nggak penting di belakang ini apa. Jadi ketika kita connect di situ alat ukur, dia bilang short, ya sudah selesai. Oke, nah seandainya saluran transmisi kita itu panjangnya tidak sampai lambda per 4, kita hanya berada di bawah sini. Atau di gambar itu kita di sepanjang ini, entah yang mana. Berarti kita mempunyai nilai kapasitif. Ya.
mempunyai nilai kapasitif karena di bawah. Kemudian kalau kita lanjutkan, kita akan ke atas di sini, ya di sini, ya itu berarti kita memiliki nilai induktif. Nah, ini fenomena yang nanti akan saya balik lagi ke sini, bahwa jika kalian berada di suatu titik menuju titik minimum, berarti kita mempunyai beban kapasitif. Jika kalian memiliki suatu nilai entah apa, tapi kalian menuju titik maksimum, berarti beban kalian itu induktif. Oke, ini kaitan dengan open, kaitan dengan short, kebalikannya aja, saya nggak ingin bahas terlalu detail. Kalau short itu berarti kita ada di sini, dan kita tambahkan koneksi kawat, itu kita akan menuju ke maksimum. Ya, kita akan menuju ke maksimum. Ya, ini titik-titik kalau panjang saluran transmisinya lebih kecil dari lambda per 4. Ya, ini lambda per 4, ya, ini harus ada tanda lambda per 4, jadi kita ada di sini. Nah, ketika kita panjangkan, kita akan ada di sini, lebih panjang dari lambda per 4, tapi lebih kecil dari lambda per 2. Ya, ini lambda per 2. Lambda per 2, ya kita ingat ya, kalau kita punya saluran transmisi panjangnya lambda per 2, ya kita muter balik sampai di tempat asal, ya kembali dari short menuju short. Ya. Dan itu berulang terus, makanya ini sangat menarik. Menariknya adalah kita sering kali karena frekuensinya tinggi sekali, kawat itu akan jadi penting. Walaupun kawatnya menurut mata kita pendek, hanya beberapa senti, beberapa mili, tapi karena frekuensinya tinggi sekali, maka dia menjadi signifikan. Ya. Oke, saya akan mensimulasikan. Ya. Ini sorry, saya stop share ini dulu. Saya lupa buka. Oke, saya ingin buka dulu. Oke, ya, jadi kita saya tunjukkan visualisasi dengan bantuan software ini. Jadi kita tadi sudah membahas tentang beban open dan beban short, ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan ya di sini ya. Ada beban short dan beban open. Bebas saja kita bisa mulai dari short dulu juga boleh, karena short ini yang paling gampang. Ya, ini saya ganti dulu sumbernya menjadi sinus atau kosinus, sama aja. Saya koneksi di ujungnya ini adalah beban zero atau beban short, ya. Tinggal Anda ganti gini aja. Saya tutup. Dan kalau kita simulasi, ya sekali lagi ini gelombangnya belum sampai ke beban. Ketika sampai ke beban, disitulah gara-garanya baru terjadi. Nah, di situ kita amati apa yang terjadi di sepanjang saluran transmisi. Ya, tentu setelah terjadi proses transiennya berlalu, ya kita bilangnya ya, dan itu sangat cepat. Jadi di sini terlihat dengan jelas sekali. Yang kita inginkan adalah envelope-nya. Kenapa envelope-nya? Karena ini yang bisa kita ukur. Yang lain itu tidak terlalu mudah kita ukur, kecuali kita memiliki alat ukur yang sangat cepat. Jadi kalau kita punya alat ukur yang tidak terlalu cepat, yang kita detect adalah magnitude, ya, magnitude dari tegangan. Sekali lagi ini tegangan kita. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas sekali di sini bahwa pada beban short, pada posisi beban tegangannya itu minimum, ya. Tegangannya minimum sehingga kita bisa mendapatkan di sini selalu simpul, kita bilangnya ya, tegangan minimum. Ya mau tidak mau, karena kita connect sama short. Nah, di sini saya nggak bisa ngelihat ya. Nggak bisa ngelihat ini seperti apa, kecuali saya harus oke, saya stop dulu.
Stop dulu, ini harus saya punya akses kemari advance ya. Jadi katakanlah saya pakai frekuensi 100 MHz ya. Kalau 100 MHz itu lambdanya 3 meter. Ya, jadi kalian tahu lambda saya 3 meter. Ini saya ubah aja dulu jadi 100% biar eksak nanti nilainya. Jadi kecepatan fasanya itu kecepatan cahaya, artinya lambda G sama dengan lambda. Dan panjang saluran transmisi, ya, kalau saya setting di sini 3 meter, berarti kalau saya setting panjang saluran transmisi ini 3 meter, berarti akan terbentuk berapa? Ya, terbentuk 2 kali ini kemungkinan ya. Karena 1 kali ini tuh lambda per 2. Nah, ini 400. Atau nggak bisa diubah. Oh, mungkin nggak bisa diubah. Barangkali di sini ada settingan-settingan yang saya tidak ketahui. Whatever lah ya, mungkin gambarnya udah nggak bisa diubah ini ya, jadi dia langsung otomatis ubah. Baik, jadi ceritanya sebagai berikut. Saya setting panjang gelombangnya itu 3 meter. Bisa diikuti ya, F sama dengan 100 MHz. Jadi saya secara melalui F ini, saya men-setting panjang gelombangnya C dibagi F, jadi 3 meter. Dan ternyata panjang ini 12 meter gitu. Ya 12 meter itu artinya saya memiliki panjang 4 kali panjang gelombang. Mungkin udah setting di sini, softwarenya udah nyeting seperti itu. Jadi ada 8 buah bukit ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, jadi jelas sekali di sini. Sorry. Ya, jadi speednya juga udah cepat sekali. Ya. Jadi saya bisa lihat dengan jelas sekali envelope-nya ada 8. Ya. Sepertinya ini memang resection dari software ini. Jadi kita lihat bahwa di ujung ini adalah short dan pada jarak lambda per 2. Ya. Lambda per 2. Tadi lambdanya itu kan 3 meter, jadi dari sini ke sini ini 1,5 meter. Ya, nanti tinggal dihitung aja. 1,5 meter dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 12 meter panjang saluran transmisi kita. Ya, jadi terlihat dengan jelas sekali, setiap 1,5 meter atau lambda per 2, kita akan ketemu lagi dengan short. Kita ketemu lagi dengan short. Ya. Setiap 75 cm kita akan ketemu dengan maksimum. Ya. Tadi perputaran itu. Perputaran sejauh lambda per 4 menghasilkan open. Ya. Dan kebalikannya kalau kita di sini masukin katakanlah beban open, ya beban open itu katakanlah saya ambil di sini 10 mega ohm, 10, 123, 123, ya 10 mega ohm. Nah, 10 mega ohm. Ya, saya simulasikan, ujungnya itu open berarti maksimum. Tegangan yang kita dapati 2 kali dari tegangan yang datang. Ya, ini udah transiennya selesai. Jadi dia maksimum dan setiap 1,5 meter itu ada maksimum lagi atau ada open lagi. Setiap 70 cm itu ada short. Ya, jadi ini kasus yang mudah sekali ya karena kita berkenalan dengan yang ada di tubuh real. Ya. Tetapi jangan lupa kita berada pada pinggiran lingkaran, pinggiran cakram atau lingkaran. Yang menariknya itu adalah kasus bagaimana kalau saya nanti mempunyai beban induktif, mempunyai beban yang lain. Ya, jadi kita akan lihat nanti secara umum, saya akan pasangkan di sini beban lain dan kita akan mendapati kasus-kasus di beban itu tidak maksimum dan tidak minimum. Ya, ini kan untuk kasus open dan short, kasus yang juga tidak akan kita gunakan secara umum. Oke,
Saya lanjutkan lagi, ya. Saya lanjutkan lagi dengan perkuliahan. Setelah saya amati itu, nanti kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan. Jadi itu simulasi untuk beban open dan beban short. Kemudian saya lanjutkan. Nah, bagaimana untuk beban yang lain? Juga kembali sedikit matematika. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelan-pelan karena pada dasarnya ini cuma penjumlahan, pengurangan, pembagian, tetapi bilangan kompleks. Gampang aja kalau bilangan kompleks ya. Yang bisa kita rangkum, yang tidak bisa kita diamkan gitu. Tapi kalau ada bilangan kompleks di bawah seperti ini, kita akan kalikan dengan kompleks kawan. Ini gampang aja, nanti kalau iseng-iseng mau lihat. Intinya apa yang terjadi kalau pada beban, ya pada beban yang mana saya bisa menghitung faktor refleksi, itu saya pasangkan beban yang umum. Ya, beban umum ini rangkaian seri antara sebuah resistor bernilai RL entah berapa, yang penting positif atau nol, dengan sebuah beban reaktif. Ya, katakanlah kalau XL-nya positif, maka seperti ini. Kalau XL-nya negatif, dia seperti ini. Ini kalau XL-nya negatif. Ya, jadi gampang aja, ini secara umum. Dan saya masukkan kemari kompleks kawan, jadi ini perhitungan yang sederhana, kita bisa turunin dengan cepat sekali, kalian akan mudah. Ya. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Oke, hasil seperti ini maknanya apa? Kita lihat apa yang bisa kita pahami. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah besaran real. Ya, yang saya pisahkan di sini. Ya, ini besaran real. Dan yang ini adalah besaran imajiner yang saya pisahkan ke sini. Jadi selalu jika kalian membahas bilangan kompleks, kita bisa membagi dia menjadi komponen real dan imajiner, atau kalian bisa membaginya menjadi besaran mutlak dan fasa. Ya, ini saya tunjukkan yang real dan imajiner. Kenapa dia menjadi menarik? Karena dia mudah. Mudahnya di mana? Ini kalau kalian lihat, di sini ada pembilang dan penyebut. Yang di bawah ini, itu nilainya selalu positif. Ya. RL ditambah ZO. Berapapun nilainya, kalian kuadratkan. Kemudian kalian tambahkan berapapun nilainya, mau negatif mau positif, ini saya kurungkan aja, dikuadratkan. Berarti penyebutnya itu selalu positif. Kalau dia positif, berarti kita lupakan aja sejenak. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah yang di atas ini. Yang di atas ini, ya, itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Bisa positif, bisa negatif tergantung besarannya. Kalau ini kuadrat ditambah ini kuadrat lebih kecil dari ZO kuadrat, dia negatif. Ya. Kalau negatif berarti ada di sini. Ada di sisi ini kalau negatif. Ya, jika komponen real negatif. Oke ya. Nah, jika komponen real negatif. Jika komponen realnya itu positif, maka kita ada di sini. Jika komponen real positif. Oke, itu kasus-kasus yang kita udah amati beberapa waktu yang lalu. Nah, yang menarik adalah yang belakang ini. Yang belakang ini. Dia bisa positif atau bisa negatif hanya tergantung dari XL. Ya, karena ZO ini positif. Jadi kalau kalian memiliki dua buah angka, kalian kalikan. Kalau yang satu itu pasti positif, maka peranannya akan diambil oleh pengali yang satunya lagi, yaitu si XL. Nah, ini kasusnya jadi menarik karena mudah. Jadi kalau kalian memiliki beban induktif, atau XL itu sama dengan XL lebih besar dari 0, ya, yang saya gambarin ini, maka kalian akan berada di atas. Ya, itu untuk kasus XL lebih besar dari 0. Tapi kalau kalian memiliki beban kapasitif, maka kalian akan berada pada posisi bawah. Ini XL
lebih kecil dari 0. Nah, ini yang menariknya. Jadi, gambar-gambar ini akan memberikan kita informasi yang mungkin kalau kita lihat rumus-rumus ini aja sebetulnya rumus yang mudah, tapi kita tidak memiliki overview. Tapi kalau kalian menggambarkan, ya sekali lagi saya ulang lagi, seorang insinyur itu jangan menyelesaikan masalah di kepalanya. Ya, kadang-kadang boleh, tetapi kalau mau lebih overview-nya bagus, kalian ambil kertas atau komputer, kalian coret-coret. Dari sini kelihatan jelas sekali ya gambar-gambar ini. Komponen real negatif maka yang kiri, komponen real positif yang kanan, komponen imajiner atau beban kita induktif maka yang atas, beban kita kapasitif maka yang bawah. Nah, ini memberikan implikasi pada gambar sebagai berikut. Jadi kalau kalian itu berada pada posisi-posisi atas ini, maka beban kalian itu induktif. Kalau kalian ada di bawah ini, maka beban kalian itu kapasitif. Apa indikasinya? Indikasinya adalah silakan kalian lihat tadi ya hasil simulasi dari software atau gambar yang tadi ya. Jika dari titik kalian berada menuju ke sumber itu kalian ketemu dengan minimum ya, jadi kalian berangkat entah dari suatu titik dan kalian ketemu dengan minimum dahulu, ketemu duluan dengan minimum, berarti kalian ada di bawah. Jika ketemu dengan minimum dahulu, jika ditemukan minimum lebih dahulu, maka kalian beban kapasitif. Ya, ada di sini. Tetapi jika kalian ketemu dengan maksimum dahulu, kalian berarti ada di atas, ketemu dengan maksimum dahulu. Ketemu dengan maksimum duluan, ya, maka kalian memiliki beban induktif. Ya. Jadi gambar ini memberikan makna seperti itu. Oke, kita lihat. Ini adalah sebuah gambar. Ya, ini kebetulan sudah saya tampilkan. Tapi sebetulnya bisa saya tutup. Nah, itu. Kalian memiliki gambar sebagai berikut. Gambar ini kalian dapati dari animasi. Atau dari pengukuran. Nanti saya tunjukkan gimana kita bisa mengukur. Jadi di sepanjang saluran transmisi yang panjangnya entah berapa. Ya, ini beban di sini. Beban. Yang mana bebannya ini kita tidak ketahui. Induktif atau kapasitif. Kita nggak tahu induktif atau kapasitif. Jadi kita nggak tahu kita itu tadi di gambarnya ada di atas atau kita ada di bawah. Ya. Kita nggak tahu kita ada di atas atau di bawah. Kalau kita ada di atas induktif, kalau kita ada di bawah kita kapasitif. Atau mungkin kita ada di sini. Kita nggak tahu, nanti kita lihat. Ternyata kalau kita menuju ke sumber itu artinya kita bergerak melawan jam matematika. Melawan jam matematika. Jadi kalau kita ada di atas ini, kita menuju sumber berarti kita bergerak ke arah sana. Ya, dari titik ini katakan, dari titik beban misalnya. Atau kalau kita asumsikan bebannya kapasitif dari sini. Kita menuju ke sumber, kita berarti bergerak ke sana. Menuju ke sumber. Atau kalau kita lihat gambar kurva tegangannya ini, kita dari titik ini entah berapa nilai voltnya, kita bergerak ke kiri, berarti kita akan ketemu dengan maksimum duluan. Ya. Jadi ini ketemu maksimum duluan, berarti kita itu induktif. Bebannya beban induktif. Ini beban induktifnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita ada di atas, ya entahlah atasnya di sini atau di sini atau di sini ya, yang pasti semuanya ini akan ketemu dengan maksimum terlebih dahulu. Apakah cepat atau agak butuh jarak ya. Nah, itu tergantung dari
berapa besar jarak ini dan kita akan ketemu sudut. Kita tahu pasti, kita bisa melihat ini beban kita. Kemudian kita harus bergerak berapa senti, berapa mili, berapa meter. Sehingga ketemu dengan maksimum, itu menentukan sudutnya. Jadi kalau saya ambil di sini katakanlah, oh di sini nih Pak titiknya, itu sudutnya. Sudutnya ini tadi di slide sebelumnya saya sepakat itu VR. VR ini adalah sudut. VR itu adalah sudut yang dibentuk untuk berjalan sejauh itu sehingga kita menemui titik maksimum atau titik pada suatu posisi yaitu 1 ditambah R mutlak. Ya. Jadi dia maksimum. Seberapa jauh? Ya tinggal kalau kalian dapati ini, kita tahu rumusnya tadi selalu sudut itu 2 kali beta dikalikan jarak. Ya. Nah, karena ini dari suatu tempat ya yang kita nggak ketahui menuju ke sudut 0, ini kalau di sini kalian mendarat ke sudutnya 0, berarti kita langsung bisa menghitungnya. Jadi jaraknya itu sama dengan hubungannya sama dengan VR dibagi 2 beta ya. Jadi hubungannya ketemu di situ. Kalau kalian punya sudutnya, kalian punya jaraknya. Kalau kalian punya jaraknya, kalian akan punya sudutnya. Yang memiliki sudut ini, ya kalau kalian tahu sudut ini, kalian bisa nembak bebannya itu induktif, ya. Bebannya itu induktif. Dan berapa besar ZL-nya di sini. XL-nya dan RL-nya. Nanti ada salah satu contoh perhitungan. Kemudian kasus yang satunya lagi adalah kasus kalau bebannya kapasitif. Ya. Gambarnya seperti ini. Kenapa ini dinamakan beban kapasitif? Karena saya ketemu dahulu dengan minimum. Ya. Saya ketemu dulu dengan minimum kalau bergerak ke arah sumber, baru ketemu maksimum di sini. Jadi saya akan jalan dari sini ke sana. Melawan jam matematika berarti saya akan ketemu dengan minimum dulu, berarti saya ada di bawah. Ya, baik bawahnya itu mepet di sini ataupun mepet di sini, pasti saya akan ketemu dengan minimum dahulu. Dan di sini juga kita bisa mengetahui dan kita bisa menghitung, tapi tidak langsung seperti tadi karena sudutnya itu bukan 0, ya sudutnya itu pi. Jadi kita harus tambahkan pi untuk bisa menghitung hubungan antara jarak dengan sudut. Ya. Sekarang balik lagi, saya akan gunakan software yang tadi lagi ya untuk menghitung. Kalau tadi itu beban open dan short, sekarang beban induktif dan kapasitif. Jadi kalian bisa melihat di sini saya coba animasikan lagi. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya. Sekali lagi di sini panjang saluran transmisinya itu ternyata hanya bisa saya setting seperti ini. Jadi 4 lambda dan saya katakanlah ingin men-setting di sini 0 aja dahulu, kalian bisa lihat nanti kalau itu 0 dan saya akan pasangkan induktor ya. Tapi saya tidak ingin pasang induktor karena saya akan terkena hitungan di sini, saya nggak mau, saya mudah saja impedansi yang saya pasang ya. Impedansinya 50 ohm. J 50 ohm, berarti murni induktor 50 ohm dan kalian ingat ya ketika saya membahas gambar ini ya, J50 ohm itu letaknya di atas. Jadi kalau saya gambarkan waktu itu J50 ohm itu ada di sini, ini wilayah R, ada di atas ini, dan saya butuh 1/4 putaran untuk sampai ke maksimum. Ya, 1/4 putaran nanti kalian akan lihat lambda per 8 itu 0,75 kurang lebih. Kemudian kalau saya ubah ya, dia ada di sini. Dia ada di sini ya. Ini titik 0 ya, titik short ya karena saya memiliki R mutlak sama dengan 1. Kemudian di sini 0, di sini 1, di sini 2. Nah, jadi saya kalau saya putar ya saya ada di sini di atas ini. Saya akan ada di titik menuju maksimum duluan, baru menuju ke minimum. Dan ini besar putarannya bisa kalian hitung nanti. Ini 90 derajat ya berputarnya dari atas sampai dengan ke arah maksimum. Ya.
kita simulasikan aja, ya, simulasikan. Ini harusnya tidak terlalu susah. Saya lakukan simulasi start. Start aja, transiennya berlalu dan kita langsung dapati di sini. Ya, apakah maksimum di ujung ataukah minimum? Ya pasti ya di ujung itu bukan maksimum, bukan minimum. Ya. Maksimum hanya terjadi kalau di ujung itu open. Minimum hanya terjadi kalau di ujung itu short. Ya. Nah, tetapi ini bukan maksimum, bukan minimum. Kita lihat. Ya, bukan maksimum, bukan minimum. Jadi di titik ini titik maksimum ada agak ke kiri. Titik minimum lebih ke kiri lagi. Ya. Kalian jangan bingung kenapa titik minimumnya bukan ini. Ini maksimum. Ya, ini maksimum karena kita hanya bisa mengukur besar dari tegangan, bukan negatifnya. Ya, oke. Terlihat dengan jelas sekali kalau saya bergerak dari beban, ya beban menuju ke sumber, ya menuju ke sumber sana. Saya akan ketemu dengan maksimum dahulu, baru ketemu dengan minimum. Berarti ini beban induktif. Ya ini kalau kalian hitung, ini mungkin nggak begitu kelihatan ya. Jarak dari 0 ke 0 itu lambda per 2. Atau kalau di ukuran sini 1,5 meter. Jadi jarak dari sini ke sini ya itu setengahnya berarti 5 cm. Nah ini berarti lebih kecil lagi ya. Kelihatan ini kurang lebih setengahnya ya. Ini mungkin harus di zoom in, tapi di zoom in pun yang berubah itu bukan berubah suku X-nya. Oke. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, menariknya sekarang apa yang terjadi kalau saya perbesar? Ya, saya perbesar. Ini saya perbesar cukup besar lah, katakan 250. Apa yang terjadi kalau saya perbesar? Dari 50 ohm, dari J50 ohm menjadi J250 ohm. Apa yang terjadi? Nah, saya kembali kemari. Apa yang terjadi kalau saya di beban itu memasangkan bukan J50 ohm tetapi J250 ohm. Oh, berarti dia akan titiknya tidak lagi di situ, tetapi titiknya mungkin ada di sini. Ya. Karena ini titik J50 ohm yang kita simulasikan atau hitung minggu lalu. Ini kalau lebih kecil dari 50 ohm, dari J50 ohm. Ini kalau lebih besar dari J50 ohm. Berarti kalian akan lebih cepat lagi ketemu dengan maksimum. Ya. Kita akan lebih cepat lagi ketemu dengan maksimum, lebih dekat lagi mungkin nggak kelihatan. Kita coba lihat. Ya, cepat sekali. Ya, dia cepat sekali. Nah, sampai dengan transient telah hilang. Ya, steady state. Kita lihat envelope-nya. Ya, jadi kalian lihat sekali di sini dekat sekali ini dengan jadi dia mendekati open, mendekati open. Saya stop ya. Apa yang terjadi kalau saya ubah ini katakanlah hanya J20 ohm. Jadi induktansi yang sangat kecil. Saya pasang beban J20 ohm. Maka di gambar ini kalian akan mendapati titiknya di sini. Ya, saya ambil warna lain, warna biru. Di sini. J20 ohm. Ini tadi J50 ohm. Ini tadi J250 ohm. Jadi kita butuh jarak nih untuk sampai ke maksimum. Agak jauh maksimumnya. Kita lihat di sini. Simulasikan dan setelah terjadi transient kita akan lihat dia lebih jauh untuk sampai ke maksimum. Ya, lebih jauh. Ya, kelihatan di sininya lebih jauh. Ya. Kalau kalian kecilin lagi, barangkali dia sudah mepet dengan short di sini nih yang nggak kelihatan. Ya, jadi indah sekali. Ya, dan kalian bisa lakukan dengan cara yang sama. Misalnya kalian ingin ganti ini menjadi negatif. Ya. Berarti dia kapasitif. Ya, negatif, dia bisa juga kapasitif.
ya berarti dia akan dekat sekali dengan short, ya, dengan minimum. Duluan ketemu minimum, baru ketemu dengan maksimum. Ya. Dan kalian bisa modifikasikan suka-suka hati kalian, ya namanya juga software, sebelum kita buat bedanya. Ya. Jadi dia ketemu dengan minimum dulu. Bahkan ini sudah ketemu minimum barangkali ya karena saking mepetnya. Ya, kalau kita ganti ya katakanlah minus 50 supaya agak jauhan ya minus 50. Nah kalau nggak kelihatan mata kita nggak ngelihat bahwa itu jarak untuk sampai ke minimum. Nah, ini kelihatan nanti pelan-pelan. Ya, ini kenapa minimum juga ya? Oke. Oke, stop dulu. Ya, saya lanjutkan kembali dengan pembahasan slide. Ya, jadi ini sudah saya tampilkan beberapa kasus dengan perhitungan, dengan penurunan dan dengan simulasi. Di next slide, ya, saya akan tunjukkan nanti bagaimana kita mengukur dan menghitung. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin cerita bahwa ini kaitannya dengan VSWR. Ya. Jadi kalian sering kali mendengar kata VSWR. VSWR itu singkatan dari voltage standing wave ratio. Ya, ini adalah suatu besaran. Ya, nanti kalian akan ketemu terus kalau kalian terjadi gelombang. Jadi didefinisikan bahwa VSWR itu Vmax dibagi Vmin. Ya, kalian tadi udah ketemu Vmax, kalian udah ketemu Vmin, tergantung kasus-kasusnya lah. Memang kasus yang tidak nyaman itu ketika kasusnya pada saat open dengan short. Ini sangat tidak nyaman. Karena pada saat open dengan short, ya kasus open, kasus short, kasus murni induktif atau kapasitif, ya. Pada kasus ini tuh R-nya sama dengan 1 gitu. Jadi terjadi refleksi total dan kita lihat tadi Vmax itu 2 kali VO katakanlah dan Vmin-nya 0 gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi VSWR-nya itu besar sekali dan besar sekali ini kadang-kala alat ukur tidak bisa mengukur, pokoknya besar ya katakanlah 100, 200. Nah, ini kasus-kasus yang tidak terlalu nyaman untuk kita amati dengan bantuan VSWR karena adanya pembagian dengan nilai yang sangat kecil, nilai 0. Ya. Oke, dan saya juga tunjukkan ke kalian bahwa Vmax itu sama dengan 1 ditambah mutlak R. Dan Vmin itu 1 dikurang mutlak R. Jadi kalian kotaki aja, ini adalah modal kita untuk ngitung, dan kalian bisa rombak sedikit, kalian akan mendapati rumus ini. Apa beda rumus atas, rumus bawah? Rumus ini kita turunkan langsung, ya. Kita dapati rumus ini bahwa Vmax sama dengan 1 ditambah R mutlak, Vmin 1 dikurang R mutlak. Nah, yang bawah itu kalau kalian dikasih VSWR-nya. Kalau kalian dikasih tahu VSWR-nya sekian nih, 5 misalnya, berapa R mutlaknya? Rumus ini yang kalian pakai. Jadi dari rumus ini ke rumus ini gampang aja, tinggal sedikit dirombak, mungkin 1 menit, 2 menit kalian dapati. Ya. Tinggal kalian kalikan, kalian hasilkan R sama dengan. Nah, saya akan menggunakan rumus ini dalam perhitungan berikut. Ya, dalam perhitungan berikut. Tapi sebelum ke sana, saya tampilkan tabel ini dulu ya. Ini tabel yang kalian harus dapati, harus kalian pahami, bahwa saya bisa menghitung faktor refleksi dalam desibel dengan menghitung logaritma R mutlak dan mengalihkan dengan 20. Nah, seringkali mahasiswa itu rada kebingungan antara apa beda faktor refleksi, return loss, VSWR. Ya. Ini ketiganya adalah entitas yang sama. Jadi jangan sampai kalian cerita satu hal dengan dua benda, dua besaran yang sama. Ya. Buang-buang tempat, buang-buang energi. Ceritalah hanya salah satu dari mereka bertiga. Apakah return loss-nya kalian mau cerita? Tapi kalau kalian cerita return loss, nilainya harus selalu positif. Atau kalian mau cerita tentang VSWR-nya kah? Yang 2 jangan diceritain karena udah cukup. Ya, karena dia tiga-tiganya ini comparable, ya, sama. Atau kalian ingin cerita tentang faktor refleksinya, silahkan. Dan tidak kalah penting, kalian harus tahu makna dari angka ini.
Jadi kalau return loss-nya tak terhingga atau faktor refleksinya 0, minus tak terhingga dB atau 0, PSV-nya 1 itu matching. Kalau short, ya return loss-nya 0 dB, PSVR-nya tak terhingga, dan selanjutnya. Ya, jadi kalian tahu persis angka-angka ini merujuk pada suatu fenomena apa dari keterangan yang ada di slide ini. Silakan aja nanti kalian tambah paham. Ya. Oke, nah sekarang saya ingin menghitung, tetapi menghitungnya itu dengan mengukur. Ya, saya punya alat ukur yang namanya slotted line. Ini yang dipakai di zaman dahulu, sekarang hanya dipakai untuk lab aja, lab di kampus atau di sekolah menengah. Slotted line ini, jadi kalian lihat di sini saya memiliki saluran transmisi. Saluran transmisinya ini berupa kabel koaksial. Ya, kabel koaksial. Kemudian kabel koaksial itu saya bikin coakan di atasnya. Ini celah yang kecil sekali, atau bahasa Inggrisnya slot, coakan. Ya. Kenapa saya ingin bikin coakan? Karena saya akan masukkan ke dalam coakan ini kalau kalian lihat dari arah depan ya, ini arah depan, potongan depan. Kalian lihat saluran transmisinya ini berbentuk koaksial, ini inner line, ini outer line, dan melalui coakannya saya akan masuki sebuah probe, sebuah jarum kecil sehingga tidak mengganggu medan listrik, medan magnet yang ada di dalamnya. Jadi saya masukin sebuah probe atau jarum kecil dan saya akan connect ke alat ukur. Jadi saya akan melakukan sampel di titik itu. Dan menariknya adalah saya di sini bikin coakan yang agak panjang seperti sebuah rel. Dan saya bisa geser depan belakang. Jadi nanti kalau di dalam saluran transmisi ini yang kita nggak ngelihat, ada sebuah gelombang, jadi saya bisa mensampel, oh kecil, oh besar, oh kecil, oh besar. Saya bisa mensampel dari ujung belakang sampai ujung depan, sama seperti seolah-olah tadi saya memiliki sebuah software simulasi. Ya, sekarang dalam bentuk pengukuran, dan ini digunakan di masa lalu, di masa sekarang tidak digunakan karena lambat. Ya, sebetulnya secara akademis ini sangat menarik untuk difahami. Oke, jadi intinya based on pengukuran ini saya dapat data. Ya, ternyata saya ngukurnya begini. Saya ukur dari sini, dari posisi beban ke depan ke posisi sumber. Saya dapati katakanlah di sini saya dapati nilai maksimum pada saat jarak D sama dengan 4,3 mm, saya dapati maksimum. Nah, kemudian saya lanjutkan pengukuran saya, ternyata pada jarak di sini, ya katakanlah di sini, ya jarak D sama dengan 10,7 mm, saya dapati minimum. Tahu dari mana itu maksimum minimum? Sesuatu kita namakan maksimum, jika kita lihat kiri kanannya itu lebih kecil dari dia, itu berarti maksimum. Sesuatu kita bilang minimum, ketika kita lihat kiri kanannya, itu lebih besar dari dia. Itu berarti minimum. Ya, gampang aja ya. Jadi kalian berhasil mengukur suatu nilai maksimum, yang nilainya itu katakanlah 0,75 volt, 0,75 volt di posisi D sama dengan 4,3. Dan kalian mendapati nilai minimum yaitu 0,61 volt di posisi 10,7. Ya. Yang ingin ditanya apa? Yang ingin ditanya berapakah ZL-nya? Kita ingin tahu, kita ingin mengukur ZL. Ya. Nah, ini saya hitung di belakang, ini juga tidak terlalu susah, kalian bisa lihat nanti lebih pelan-pelan, lebih gampang. Ya. Nah, nanti saya akan taruh nanti rekamannya ini di YouTube, bisa kalian nanti ikuti pelan-pelan. Nah, saya mendapati nilai maksimum minimum sehingga saya bisa menghitung VSVR-nya. Ya, gampang aja. Vmax dibagi Vmin. Itu adalah definisi dari VSVR. VSVR. SWR. Dapat nilai ini, dan saya bisa langsung menghitung R mutlaknya. Ya. Jadi kalian langsung tahu, titik tengah ini adalah R mutlaknya. Nah, pertanyaannya berapa nih jaraknya? Tapi kalian bisa lihat, bisa tebak di sini bahwa saya memiliki ketemu duluan dengan maksimum, baru ketemu dengan minimum.
Ini adalah posisi yang lebih dekat ke beban dibandingkan yang ini. Jadi ketemu maksimum dulu. Berarti kita nanti nilai induktif ya. Dan itu bisa kalian hitung di pelan-pelan ya. Kalian bisa dapati berapa nilainya. Ya, kalian bisa dapati bahkan di sini kalian bisa menghitung betanya ya, karena kalian di situ ketemu dengan posisi minimum, ketemu dengan posisi maksimum. Berarti itu setengah putaran. Setengah putaran ini kalian akan bisa mendapati beta, dan yang terakhir kalian bahkan bisa menghitung dari angka ini ya, hubungan yang tadi di beberapa slide sebelumnya, kalian akan dapati sudutnya. Jadi kalian tahu persis R-nya sekian, ya R-nya tadi di slide sebelumnya itu R-nya 0,1 ya, di sini juga ada di sini. 0,1029 dikalikan E pangkat Y 120,9 derajat. Ini R, ya, kalau kalian punya R, sesuai dengan rumusnya, dan atau rumus ini juga kalian bisa gunakan, kalian bisa mendapati ZL-nya, dan ini mesti sabar masukinnya. Kalau kalian punya MATLAB atau Python, itu gampang sekali masukin. Kalau kalian hanya punya kalkulator biasa yang tidak bisa modus kompleks, nah ini agak panjang ya, kalian harus ubah dulu, kalian harus jumlahkan, kalian ubah lagi baru dibagi ya. Dan ini agak sedikit panjang, tapi saya ingin singkatkan saja bahwa kalau ini ya ini sama aja. Kalau ini kita hitung ya, 1 ditambah ini semua dibagi 1 dikurang ini semua dikalikan 50, maka kalian akan mendapatkan sebuah besaran yang seperti ini, dan seperti yang tadi kita sudah prediksi, ini adalah sebuah rangkaian seri antara 44,31 ohm resistor dengan sebuah, katakanlah, sebuah induktor dengan beban dengan besar J 7,91 ohm. Ini terlihat sesuai dengan harapan kita bahwa maksimum ketemu duluan baru minimum. Dan terakhir, saya ingin tunjukkan ke kalian bahwa saat ini zaman sekarang itu ya kita gunakan VNA untuk menghitung atau mengukur faktor refleksi dan menebak berapa besar ZL-nya otomatis semua. Ini ada beberapa foto network analyzer dari 3 vendor utama, dari vendor Keysign ya, yang ini dari vendor Rode Schwarz, dan dari vendor Anritsu ya. Nah, dan itu bisa kita connect langsung ke ke portnya, misalnya di port ini kita connect sebuah, jadi dia pakai kabel koaksial. Jadi kalau kabel koaksial udah pasti dia ada inner, ada outer line-nya. Ya, outer line-nya itu grounded ya. Ya, di sini ada ground, langsung ada ground, dan ini harus connect sama bebannya, dan bebannya ini di ground juga ya, ini ZL. Jadi langsung digambarkan dalam bentuk Smith chart ya, ini kalian udah bisa ngelihat di sini Smith chart. Dan Smith chart itu gambarnya ya lingkaran ini. Lingkaran ini, cuma lingkarannya agak dibikin seru karena ada lingkaran-lingkaran lain yang kecil di sini. Ada lingkaran lain ya, ada lingkaran lainnya, dan ada potongan lingkaran ya. Jadi dia menghitungnya seperti ini karena langsung dari R dia langsung menghitung ke ZL dengan bantuan chart gitu. Nanti akan kita bahas di di pertemuan mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu beberapa saat. Oke, ya jadi nanti dilihat ininya ya, dilihat rekamannya, mungkin step by step-nya. Jika ada pertanyaan bisa kita discuss mungkin minggu depan ya, terutama kaitannya dengan hubungan antara faktor refleksi dengan beban ya. Jadi penekanan saya di pertemuan hari ini, kalian bisa mengetahui bahwa beban itu kalau kita connect dengan saluran transmisi bisa berubah antara induktif, kapasitif, short dengan open gara-gara adanya saluran transmisi. Ya, nanti akan ada contoh lagi, kalian bisa membuat kapasitor, ya saya nggak tahu mungkin pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi, kalian bisa buat kapasitor dengan bantuan potongan saluran transmisi. Dan itu akan sangat mudah ketika kalian menggunakan microstrip. Ya. Nah, microstrip gampang kita etching.
Kalau kabel koax kita harus gunting-gunting dan seringkali tidak akurat. Dan itu juga mungkin nanti bisa kita bahas terkait dengan TB1 dan TB2.